Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida adalah tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai anak muda dan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Program ini mengangkat berbagai hal, isu yang kita angkat, kita lihat di tengah-tengah masyarakat dan melihatnya dari berbagai macam perspektif keilmuan seperti kedokteran, psikologi, sosial, budaya, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini kita mau membincang tentang bagaimana memulai usaha bersama dengan Bapak Gatot Gunarso, Master of Science, Eskom. Selamat datang di studio Bapak Gatot. Terima kasih, Bu. Ya, ini kali kedua ya Pak, ya, kali Bapak. Kedua. Bersama di program Krida Bagimu Negeri. Ya, Pak Gatot, kita berbicara tentang bagaimana memulai usaha. Mungkin ada cukup banyak atau sebagian kepingin punya usaha, atau ada sebagian yang saat ini sedang merintis atau sudah sekian tahun begitu ya menjalankan usahanya begitu. Kira-kira prinsip penting atau hal apa yang mesti dimiliki ya oleh seseorang ketika ia mau memulai usahanya? Oke, mungkin banyak pertanyaan adalah jenis apa yang saya bisa lakukan. Mungkin saya mulai dengan 3 kesempatan bisnis ya. 3 kesempatan bisnis. Apa yang kita bisa kerjakan? Yang pertama misalnya orang itu beli bukan produk sebenarnya, tapi orang itu beli solusi. Misalnya nih, kalau orang di rumahnya banyak nyamuk, maka solusinya beli obat nyamuk. Jadi dia beli obat nyamuk itu bukan karena dia suka beli obat nyamuk, bukan karena dia mau makan obat nyamuk, ya mungkin gitu ya. Tapi dia ingin supaya nyamuk di rumahnya mati gitu, bersih. Atau misalnya orang pengen beli makanan, itu karena dia lapar, dia ingin memuaskan rasa lapar dia. Atau yang berikutnya adalah kalau kita lihat di misalnya salah satu restoran gitu ya, kenapa dia jualan milkshake-nya itu pagi justru. Jadi bukannya siang atau sore atau malam, tapi lakunya itu justru pagi. Nah, ketika mereka melihat, mereka mensurvei para pembelinya mereka menemukan bahwa orang beli milkshake supaya orang bisa bawa ke kantornya dan bisa sambil sarapan. Bisa sambil sarapan berarti yang cepat begitu ya? Yang cepat, benar. Yang cepat, praktis, pegang satu tangan aja bisa. Misalnya sambil nunggu bis, atau nunggu MRT gitu ya. Jadi dia pegang satu tangan aja. Jadi bukan beli produk, tapi beli solusi. Betul. Beli solusi, begitu. Hal yang lain apa ini? Kalau bicara soal 3 kesempatan. Nah, yang kedua misalnya kita bisa lihat apa yang orang lain nggak mau kerjakan. Misalnya karena dianggap untungnya terlalu kecil, cuannya terlalu sedikit nih. Males gitu. Aduh, capek-capek aja gitu. Gitu ya. Kalau kita lihat misalnya, saya pernah di satu daerah di Gading Serpong, saya lihat tuh pagi-pagi tuh ada tukang kopi keliling gitu. Tapi itu deretan ruko. Itu di situ ada 3-4 tukang kopi keliling. Keliling aja, muter aja. Saya bingung kan, pembelinya sedikit gitu ya. Palingan ya maaf aja misalnya pekerja kasar di sana, kemudian para office boy yang baru datang, yang buka kunci, ya mereka yang beli. Yang paling beli cuma 1 saset, 2 saset, kopi panas, teh panas, ya es teh gitu. Ya hanya itu aja. Yang untungnya paling cuma gopek Rp500 atau Rp1.000 gitu. Tapi mereka mau kerjakan. Mereka mau kerjakan. Atau misalnya terlalu sulit dikerjakan. Misalnya gimana bikin kursus untuk matematika, fisika, kimia. Itu mungkin banyak orang berpikir terlalu susah. Jadi itu juga kesempatan bisnis. Atau misalnya terlalu repot. Seperti I.O. buat pernikahan, buat wedding, paket tur medis yang sekarang pemerintah kita lagi dorong gitu. Jadi bagaimana orang yang sakit bisa diajak ke rumah sakit yang bagus, lalu habis diperiksa, dia kan takut ya, misalnya takut kena kanker lah apa, diajakin makan, terus diajakin keliling tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang segar, dia hatinya senang, jadi dia bisa merasa saya punya harapan hidup. Nah, jadi kemudian dibawa ke hotelnya bagus, terus diantar jemput, pokoknya diperlakukan enak lah. Gitu ya, itu jadi misalnya, atau teman saya tuh cari barang-barang khusus. Dia itu spesialisasi untuk cari barang yang dimana purchasing
perusahaan besar tuh nggak ketemu. Jadi misalnya ada katup gas yang khusus, sensor gas yang khusus. Nah, dia cariin tuh supaya bisa dapat. Jadi untungnya bisa puluhan ratusan banyak juta. Yang mencarinya. Banyak, Bu. Banyak ya? Banyak. Gitu. Jadi atau misalnya terlalu bahaya nih, misalnya atau pengiriman uang, pembersihan kaca gedung yang tinggi-tinggi, itu juga bisa. Atau terlalu lama dikerjakan, misalnya kayak riset, terus kemudian pelatihan manajemen, perbaikan sistem, terlalu lama. Nah, orang nggak mau ambil itu. Jadi kita harus kenali pola kerja apa yang konsumen kita kerjakan, lalu buka pikiran. Jangan ikut-ikutan. Jadi kalau misalnya kita mau ikut-ikutan, wah, kopi nih, ya udah kita bikin kopi keliling juga. Ya, udah telat gitu sebenarnya. Atau bikin kafe lagi, ya jangan gitu. Jadi melihat apa yang konsumen butuhkan. Betul. Sampai tadi yang tertarik tuh, katup gas, dicariin itu berarti harus mengandalkan benar-benar observe ya. Observe, dan itu nggak gampang memang dicari. Saya ingat dia mulai itu dengan hanya satu komputer, itu pun pinjaman dari mertuanya. Sekarang dia punya kantor sendiri gitu kan. Oh, hebat sekarang dia, udah luar biasa. Apalagi yang perlu Yang berikutnya adalah mungkin bikin pasar baru ya. Pasar baru, produk baru. Pasar baru misalnya cryptocurrency yang seperti FTX, tapi sayangnya bangkrut. Ya. Beberapa bulan lalu saya ngomong soal NFT ya. Iya, betul. Terus saya bilang 1-2 tahun akan collapse gitu ya. Dan saya kaget tuh, nggak sampai setahun udah collapse beneran gitu. Dan saya merasa bersalah juga, maaf ya. Enggak, bukan. Tapi memang itu nggak make sense gitu ya. Jadi pasar cryptocurrency yang FTX terbesar tuh bangkrut. Termasuk jual beli data, itu juga suatu pangsa pasar yang menarik seperti Palantir. Jadi di Indonesia mungkin masih belum ada seperti itu. Atau bikin produk baru seperti iPhone lawan Nokia yang jadul, Nokia Bata gitu ya. Kemudian betadine lawan obat merah. Kemudian mobil listrik sama mobil bensin. Walkman sama audio yang besar yang dulu bisa digotong gitu ya. Nah, kemudian atau kita bikin jasa baru, pengiriman uang lintas negara. Seperti teman saya, beberapa mahasiswa di luar, di Beijing, mereka itu terima remittance. Jadi kalau orang tua dari sini mau kirim duit ke anaknya ke luar negeri, itu nggak perlu lewat bank. Jadi kirim ke rekening mereka di Jakarta, lalu mereka akan bayarkan ke anaknya di luar negeri. Dengan fee murah banget, lebih murah daripada bank. Tapi yang kirim banyak. Gitu. Jadi bukan sistem, kalau bank kan bayar 25 USD per satu kirim, pakai transfer. Kalau ini enggak, paling hanya bayar sekitar 100.000, 50.000. Gitu. Jadi itu jasa baru atau manajemen baru. Beberapa mahasiswa saya, mereka jadi agent digital talent. Jadi mereka mengumpulkan, dia ngumpulin, betul. Dia lihat nih, wah teman saya cakep nih. Teman saya ganteng nih, teman saya pinter nih, teman saya menarik nih, sering bikin review, sering skincare review lah, toy review lah, produk review lah. Nah, dia kumpulin tuh. Terus dia bilang, kamu mau nggak sama saya? Kita join, kita bikin talent, bikin agency talent. Lalu dia tawarin kepada produk yang punya produk, misalnya kayak yang punya lipstick, yang punya baju, produk-produknya gitu ya, produsennya. Pak, Bu, kita punya talent nih. Ini followernya udah 100.000. Gitu. Mau nggak sama kita pakai jasa kita? Nanti fee-nya sekian. Jadi dia buka shop juga, Bu, di TikTok Shop, di IG Shop gitu kan. Dia review, baju ini bagus nih gitu ya. Ini begini, wah pokoknya tengah malam pun dia jualan juga. Klik keranjang kuning ya gitu. Iya. Jadi memang kesempatan untuk memulai bisnis ini lintas batas hampir ya. Betul. Jadi benar-benar harus melihat peluang begitu. Betul. Melihat peluang apa yang mungkin kesannya pasar-pasar ini sudah jenuh ya. Pasar yang jenuh, terlalu banyak pemain, persaingannya terlalu ketat, harganya terlalu mepet. Betul. Tapi justru itulah kita bisa memanfaatkan teknologi ini, ataupun memanfaatkan pangsa pasar yang baru, produk baru, tren baru, teknologi baru, misalnya pakai augmented reality, pakai smart cities, pakai artificial intelligence, itu hal yang sangat-sangat baru. Seperti kedokteran, mereka memakai artificial intelligence untuk tanda kutip menggeser diagnosa dasar medis. Jadi orang-orang itu bisa berdiskusi dengan dokter, sebenarnya bukan dokter manusia, tapi yang kecerdasan buatan. AI. Jadi
untuk memulai begitu ya bisnis, dia mesti observe, lalu kemudian dia mesti punya pengetahuan apa, konsumen maunya apa, Ya, di betul. tengah persaingan yang ketat ini. Lalu kemudian dia juga mesti punya kecerdasan. Kecerdasan, betul. Sampai tadi kan ada agent begitu ya, agent apa, dia mengumpulkan begitu ya konten-konten kreator, dan dia memperhatikan begitu ya produknya apa, dia sudah review apa saja, lalu kemudian followernya apa saja, lalu kemudian berapa, lalu kemudian dia apa tawarkan begitu. Dia mesti tahu juga ya siapa Mesti yang tahu. kira-kira mau untuk mengambil calon-calon agensi konten kreatornya dia begitu ya. Ya mungkin pertanyaannya yang sederhana, kalau kita ambil orang mau bikin bakery. Nah, kira-kira kalau apa nih Bu? Dari Ibu, kalau kita mau bikin bakery, Ibu pengen, saya pengen bikin bakery nih, toko kue gitu ya. Apa yang harus dilakukan Ibu? Saya mesti tahu dulu kira-kira saya mau jualnya di mana begitu. Di lingkungan seperti apa? Lalu kemudian kira-kira mereka suka rasa apa? Lalu kemudian mulai cari bahannya yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan pasar begitu. Pasar itu ya. Kalau enggak nanti nggak laku. Nggak laku, iya benar juga sih, benar. Itu benar. Kalau boleh saya dorong, misalnya gini, gimana kalau bikin satu roti dulu, satu roti aja. Kalau Ibu bisa jual satu roti kepada teman Ibu dan laku, bisa jualan, berarti Ibu bisa jual roti kedua. Tapi kan karena teman bisa aja, karena betul, teman. Betul sekali. Nggak enak satu. Betul. Nanti yang kedua, ketiga. Makanya itu, betul. Kalau temen tuh kadang-kadang, enak, padahal nggak enak gitu ya. Iya. Oke, harganya murah. Oh ya, setuju. Padahal sih, mahal banget gitu. Karena kan temen begitu ya. Gitu, sekali enak, masih gitu. oke, begitu yang kedua, ketiga nanti mikir-mikir dulu. Iya, begitu. betul. Jadi mungkin harus jualnya ke orang asing, Bu. Orang yang dikenal. Kalau kita bisa jualan nih, ya berarti besar kemungkinan bisa jual yang roti kedua, roti ketiga. Berarti dia mesti berani betul ya. Betul, dia harus punya keberanian untuk ambil risiko sebenarnya. Ambil risiko. Tapi ambil risiko ini harus terukur ya. Iya. Saya melihat banyak anak-anak muda maupun pengusaha yang baru coba start, terlepas usianya berapa, mereka itu nggak bisa ngukur risiko. Mereka entah karena benar-benar terlalu berani, pokoknya hajar aja, tabrak aja, mulai dulu aja, korbanin semua. Ya. Masih muda juga masih mungkin. Muda gitu. Masih muda, umurnya juga masih muda, mungkin juga belum menikah, belum apa. Iya, betul, hajar aja. Hajar aja. Atau kedua, ekstrimnya takut sama sekali. Ini nggak berani, itu nggak berani, itu nggak mau. Saya pernah ketemu satu orang, saya tanya, kamu punya cita-cita apa? Saya nggak punya cita-cita. Gitu. Saking dia merasa dia itu nggak bisa apa-apa, karena dia merasa nggak bisa apa-apa, akhirnya dia nggak punya cita-cita, nggak mau ngapa-ngapain. Itu cukup menyedihkan. Jadi kalau orang dia khawatir, takut memulai begitu. Takut memulai, dia nggak berani bereksperimen biasanya. Dia eksperimen pun cuma sekali. Tuh kan bener nggak bisa gitu. Udahlah nggak usah lah, nggak bisa lah, gagal lah, nggak bisa jualan nih, semuanya nggak laku hari ini. Dia nggak coba 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, dia nggak coba. Dan dia nggak cari tahu kenapa konsumen nggak mau, kenapa dia punya barang nggak laku. Jadi dia cuma ya udah, ya mungkin nasib saya memang begini gitu ya, terima nasib. Iya. Terus juga mungkin dia nggak bisa evaluasi diri dia, apakah dia menjualnya dengan ketus atau mungkin kurang ramah, atau misalnya kurang higienis, kurang bersih. Dia nggak bisa nyesuaiin diri. Kadang-kadang memang juga dia nggak percaya diri. Nggak percaya diri. Baiklah, ini kan tadi di awal Pak Gatot sudah menyampaikan begitu ya, beberapa kesempatan gitu bisnis. Lalu kemudian kita beralih ke, kalau begitu nih yang memulai usaha, tadi kan Pak Gatot sudah mengatakan mesti berani begitu ya, berani mengambil resiko, tapi juga resiko yang terukur begitu. Lalu kemudian Pak Gatot tadi sempat menyebutkan harus berani juga memulai, karena ada yang khawatir memulai, jadi antara ekstrim nggak ngukur sama sekali resikonya, atau juga yang takut
takut memulai apapun begitu. Nah kita mau membahas ya di segmen yang kedua dengan lebih terstruktur begitu. Kira-kira hal-hal apa begitu ya yang mesti dimiliki ataupun dipelajari begitu ya, mesti diolah, diasah oleh seorang yang ketika ingin memulai usaha atau sedang saat ini merintis usaha. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang bagaimana memulai usaha bersama dengan narasumber kita Bapak Gatot Gunarso, Master of Science, Eskom, dan saya pemandu acara Pendeta Santiani Manurung. Pak Gatot, kita lanjutkan ya. Di segmen yang kedua ini. Tadi di ujung-ujung segmen pertama Pak Gatot sempat begitu ya menyebutkan berapa hal yang perlu dimiliki begitu oleh seorang yang ingin berwirausaha. Kita tiba di bicara tentang karakteristik begitu ya. Karakteristik wirausahawan itu seperti apa, Pak Gatot? Ya, yang pasti dia harus mau tahu. Kayak istilah anak sekarang kepo gitu ya. Kepo. Tapi kepo yang positif nih. Ya. Jadi dia harus cari terus, tanya terus, pikir lagi. Kalau gagal, cara lain ada nggak? Hal yang baru bisa nggak? Gimana kita bisa layani orang dengan lebih baik, lebih memuaskan. Yang kedua, misalnya kita harus berani eksperimen. Kita udah tahu nih, oh ya kita bisa layani lebih baik. Kita coba, dan kita harus bisa eksperimen. Eksperimen, gagal, bikin lagi. Gagal, bikin lagi, kirim lagi, tawarkan lagi. Kemudian kita harus bisa menyesuaikan diri juga. Tahu mengevaluasi diri. Kita tahu kemampuan kita, kekuatan kita, lingkungan kita seperti apa, dan gaya hidup, gengsi, pola hidup itu harus disesuaikan. Misalnya kalau yang tadinya biasa ke mall gitu ya, biasa makan, minum, seenaknya bisa sekali makan 300.000, 400.000. Kalau udah jadi entrepreneur kayaknya nggak bisa gitu. Kalau cuma mau ngegengsi gitu, bahwa saya pakai branded gitu, kayaknya nggak cocok untuk jadi entrepreneur. Oh begitu? Iya, jadi cenderung harus siap hidup frugal gitu ya, hidup yang sangat-sangat mepet banget, nggak makan gengsi. Kayak waktu saya sendiri pernah macul jalanan, pernah bongkar batu ya pernah, pasang kabel ya iya, bersihin got ya iya, pokoknya semua demi supaya saya bisa jalan. Dan bisa juga harus ambil resiko dengan resiko yang terukur ya. Banyak kita mungkin harus mendorong anak-anak muda itu atau melatih mereka untuk mengerti bagaimana ambil keputusan dengan resiko yang mereka bisa ukur. Contohnya, kadang-kadang tuh kita bisa ukur, kalau misalnya saya beli barang ini atau saya cemplungin modal 100 juta, baliknya kapan? Kalau mereka bilang, saya mah percaya aja deh, pokoknya percaya bisa balik setengah tahun. Alasannya apa? Ya percaya aja, pokoknya punya insting lah, feeling lah, bakal balik modal. Itu nggak bisa terukur. Terukur itu misalnya kita bisa hitung jumlah pembeli kita berapa banyak sehari, lalu pengeluaran kita berapa banyak, baru kita bisa ukur, dengan pendapatan sekian, pengeluaran sekian, maka bisa balik modalnya setahun, 2 tahun. Itu yang anak-anak muda jarang.
dan mereka harus punya percaya diri yang tinggi. Jadi bukan cuma pede asal ngasal gitu, tapi pedenya ada dukungannya. Kenapa mereka pede? Berikutnya Apa Gatot melihat kecenderungan anak muda melakukan usaha tanpa perhitungan begitu? Saya melihat begitu. Saya pernah lihat juga ada satu orang sewa satu ruko 300 juta, dia udah minta papanya renovasi, wah segala macam, habis berapa ratus juta, lalu 2 tahun kemudian tutup. Mungkin ini mengandalkan karena ada privilege semua. Iya, ada orang tuanya, tenang aja, ada pohon uang gitu, yang digoyang-goyang bisa turun duitnya. Jadi dia nggak memulai dulu dengan segala kerentanan begitu ya, bisa, iya. harus mepet, enggak, dia merasa ada privilege gitu. Iya, ada backingan gitu. Dan banyak juga anak-anak muda itu mereka cuma yang penting temen ya, ayo gabung yuk, kita bikin apa, bikin makan, join. Dan mereka nggak cari orang yang bisa saling melengkapi, dan punya integritas yang baik. Saya sendiri ngalamin bahwa orang-orang yang temen nih, belum ada duitnya, semua temen. Iya, kalau pas lagi, yuk kita bikin bisnis, ayo gitu ya. Susah nih, nggak apa-apa, kita berani gitu. Tapi begitu mulai ada 500 juta, 600 juta, nah beda tuh. Beda ya? Beda gitu. Jadi saya ngerasa sebelum ketika belum ada modal, aman begitu. Teman semua. Begitu udah mulai ada duitnya, wah ini buat saya gitu ya. Udah ini perusahaan saya yang jalanin. Akhirnya begitu. Maka bertengkar bisa di betul. Dalam. Dan mungkin juga mereka bukan hanya cari tim yang baik, tapi harus yang punya integritas. Agama nggak menjadi jaminan. Terus posisinya di gereja dan sebagainya itu nggak menjadi jaminan. Gitu ya. Saya ngerasain sendiri. Nah, berikutnya adalah kita harus melihat diri kita siap dicibir. Ya, saya pernah kali umur 21 bikin bisnis, lalu dibilang, kamu masih terlalu muda, udahlah kerja dulu aja gitu ya, ngapain dan sebagainya. Susah-susah, dan kalau gagal tuh kan udah dibilang ngapain gitu, mendingan kamu ini aja. Atau sisi ekstrimnya adalah kita jadi terlalu pede, nggak bisa dikoreksi. Enggak, pokoknya saya bener. Kalau terlalu pede mungkin karena pernah berhasil. Karena pernah berhasil gitu. Tuh kan saya pernah berhasil gitu. Jadi enggan melakukan evaluasi. Iya, nggak mau dievaluasi. Nggak mau dievaluasi, dikoreksi. Begitu. Terus juga banyak kan mereka nggak tekun. Bisnis itu kalau 5 tahun bisa berjalan itu bagus. Biasanya 90% bisnis itu gagal di 2 tahun pertama. Karena baru memulai. Karena finansial biasanya. Jadi ini syarat penting ini finansial ya. Karena misalnya pengeluaran terlalu besar di awal-awal. Wah, pokoknya kita promosi besar-besaran, gencar-gencaran gitu. Wah, pokoknya semua orang harus tahu. Ternyata nggak balik modal. Habis modalnya, nggak sanggup beli barang berikutnya, nggak sanggup bayar gaji karyawan, nggak sanggup bayar supplier, akhirnya tutup. Atau 90% gagal. 9% tuh gagal tuh sebelum tahun kelima. Sebelum tahun kelima. Nah, jadi 90% 2 tahun pertama gagal, 9%-nya gagal tuh 5 tahun berikutnya. Karena banyak hal. Ya karena tadi misalnya udah sukses gitu ya. Wah, udah ada duitnya nih gitu ya. Ini bagian saya, ini bagian saya, ini punya saya. Atau misalnya harusnya perusahaan begini, harusnya perusahaan begitu. Uangnya harusnya dibagiin sekarang, bukannya nanti. Gaji saya harusnya nggak bisa sekecil ini, harusnya besar. Jadi ribut lah di situ. Ya, kemudian berikutnya juga harus inovatif. Cari produk yang ada, nggak usah jauh-jauh. Cari produk yang ada, gimana bisa diimprove, diperbaiki, bisa melayani dengan lebih baik. Dan kemudian banyak juga yang mereka fokusnya jangka pendek. Pokoknya bisnis ya 2 tahun aja, 3 tahun. Mereka nggak pengen bisnisnya itu 20 tahun. Kenapa bisa begitu? Cukup 2-3 tahun? Karena orientasinya kita di pendidikan kebanyakan itu arahnya untuk jadi mencetak pekerja. Jadi mereka dididik ke sistem pendidikan Indonesia maupun negara-negara lain, kebanyakan mereka berpikir ini akan mencetak pekerja, bukan mencetak bagaimana bisnis. Semua kurikulum itu diarahkan ke arah sana. Bekerja di sebuah company begitu. Di sebuah company yang sudah mapan. Betul. Jadi ketika mereka memulai usaha, maka cara berpikir itu pun jadi terbawa begitu. Cara pikir jadi terbawa. Cukup 2-3 tahun aja karena melihat ini hasil sudah cukup, lalu udah 2-3 tahun, lalu kemudian pindah ke bisnis yang lain atau? Biasanya justru karena gagal sih. Jadi misalnya karena kesulitan ya. Jadi kan mereka pikir, ternyata susah ya, teman-teman saya
posisinya udah level supervisor, gaji udah 10 juta, 15 juta. Saya pendapatannya masih 1 juta sebulan, 2 juta sebulan. Ini mau sampai kapan? Bentar lagi kan saya mau nikah, mau punya anak, terus harus mau orang tua saya tanggungannya gimana, nanggung orang tua saya sakit dan sebagainya. Akhirnya bilang, ya sudahlah, toh sudah coba 2 tahun ya. Ya udahlah, kita bubar aja deh. Masuk akal juga kan Pak itu? Masuk akal, bener. Ya nggak bisa salahin juga gitu ya. Jadi memulai usaha ini memang perlu tekad yang benar-benar. Iya, mungkin kita harus tanya dulu sebelum mulai usaha. Ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab gitu ya, menurut saya. Yang pertama misalnya, ini waktunya tepat nggak? Apakah kita didukung oleh pasangan hidup kita? Apakah baru punya bayi? Kalau punya bayi jelas nggak mungkin punya waktu buat ngurusin usaha. Jadi saya sarankan sih nggak bikin usaha pada baru punya baby misalnya, jangan. Karena akan berat sekali. Punya tenaganya nggak, punya biayanya nggak. Iya. Dan apakah saat itu ekonomi sedang tumbuh atau tidak? Kalau sedang resesi, cari bisnis yang kebal resesi. Bukan yang cari yang, pokoknya tabrak aja. Tuh. Misalnya makanan gitu ya. Tapi kan makanan juga banyak yang bikin. Jadi kita harus pikir lagi, apa yang kita bisa kerjakan selain makanan? Bukan cuman yang ngetren, yang lagi mau banyak orang. Nggak bisa begitu. Dan apakah misalnya idenya bisa dijadiin bisnis? Contohnya idenya dijadikan bisnis. Betul. Mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaannya, kenapa sih gini lama? Kita ngelihat sebuah proses nih, sebuah bisnis. Ini plannya kenapa lama begini ya? Atau kok nggak enak begini ya? Atau kok mahal banget ya? Kira-kira bisa lebih cepat nggak ya? Nah, kita bisa tuh pikirin biayanya, proses produksinya, fungsionalnya, aksesnya, dan ide ini harus bisa dijalankan. Kalau enggak, jangan dijalani. Misalnya begini, sederhananya. Saya kenal satu orang yang bikin somainya tuh enak. Tapi satu somai itu jatuh bisa 15.000 sampai 20.000. Kan nggak bisa dijual gitu ya. Harga jualnya mungkin cuma bisa dijual 6.000 kalau lakunya. Jadi kalau harga jual lebih kecil dibanding harga produksi, nggak untung. Itu bukan ide bisnis yang bisa dijalankan. Malah merugi nanti ya. Malah rugi. Betul. Ya, pertanyaan ketiga juga kita harus ajukan, siap nggak kita ganti arah? Ya, itu yang mungkin secara mental orang merasa takut gagal. Jadi maksudnya mereka nggak berani gagal. Siap nggak untuk ganti arah? Itu dari awal kita sudah mulai bertanya itu. Kita sudah berpikir seperti itu. Betul. Ganti arah bisnisnya. Ganti arah bisnis. Saya ambil contoh gini, Instagram itu tadinya itu pengen sebelum diakuisisi sama Facebook ya. Dia itu mau semua bisa. Messaging bisa, apa semua bisa gitu. Meskipun sekarang semuanya bisa, mirip seperti Facebook ya. Tapi dulu mereka pengen seperti Facebook, tapi akhirnya mereka fokus ke stories. Karena mereka lihat kebanyakan orang yang pakai Instagram itu pakai untuk stories. Jadi akhirnya mereka fokus ke storiesnya. Setelah besar baru dibeli oleh si Facebook. Begitu juga WhatsApp, begitu juga Twitch. Twitch itu tadinya mau menjadi saingannya YouTube. Tapi ketika mereka lihat, banyak yang pakai hanya untuk gamer. Jadi yang pakai itu para gamers. Buat streaming mereka punya sesi gitu ya. Setelah itu foundernya Twitch bilang, ya udah kita fokus ke bagaimana live streaming gamer. Itu setelah berapa lama kita ngukur ini mesti ganti arah atau tidak? Sebaiknya secepatnya sih. Misalnya 1 bulan, 2 bulan kita lihat perkembangannya, yang lainnya stuck, mati, dan meskipun kita udah usaha secepat mungkin, tapi kalau nggak bisa, ya kita ganti, kita pivot. Istilah kerennya pivot. Kita ganti arah, tapi bukan meninggalkan semuanya. Artinya tetap mereka misalnya ke Instagram, dia nggak meninggalkan yang lain-lain. Dia tetap ada buka kemungkinan akan membuka yang itu, misalnya seperti messaging dan sebagainya, tapi dia fokusnya ke yang utamanya. Tetap itu. Betul. Di stories. Di storiesnya. Iya memang dalam sebuah bisnis tidak bisa makan semua, tidak bisa sukses di semua ya, tidak mungkin ya. Nggak mungkin. Betul. Jadi ada yang mainnya yang utama, tapi yang katakanlah yang kecil-kecil ini sebagai. Ya, tapi tetap ada begitu ya. Pertanyaan berikutnya mungkin punya tim nggak yang sama-sama kuat? Jangan cari tim yang nggak bisa kerja dan nggak mau kerja. Untuk mulai usaha, apakah memang perlu sama tim atau tim itu nanti belakangan? Sebaiknya sama tim. Karena tim itu sangat membantu ketika kita titik di mana paling rendah. Di mana kita udah putus asa, kita bisa saling menguatkan. Saya pernah saya presentasi di satu hotel, bintang 5, kita digoblok-goblokin. Wah, kata-kata kasar gitu.
Teman saya sampai bengong aja, diam. Pulang dari situ dia diam aja. Aduh. Sampai sedih. Kebayang. Saya juga, aduh sedih gitu ya. Kalau kita di seperti itu, kita nggak nyangka orang-orang terhormat itu bisa berkata kasar seperti itu di depan kita. Jadi saya bilang sama dia, udah nggak apa-apa, kita memang masih belum pinter gitu ya, makanya dia bisa bodoh-bodohin kita, nggak apa-apa, kita terima dulu. Gitu. Nanti kita akan buktikan bahwa kita nggak kayak gitu. Itu sangat menolong sih, ketika ada teman yang bisa saling, yuk. Jadi memang lebih baik tim ya. Lebih baik tim. Tapi ya itu tadi yang punya integritas tadi. Integritas, punya satu visi. Punya satu visi. Ya. Kalau nggak mau kerja dan nggak bisa kerja, jangan diajak. Meskipun itu teman baik sekalipun. Oh, dalam bisnis itu ya? Ini bisnis beda gitu. Bukan soal pertemanan Bukan itu soal ya? teman. Dilihat visinya apa, kerja oke, kalau nggak tinggal begitu ya, jangan. Iya, lebih baik jangan bisnis bareng. Daripada jadi musuh gitu. Oke, kita tahan dulu. Kita akan lanjut tentang hal ini. Beberapa pertanyaan yang perlu kita ajukan sebelum kita mulai bisnis di segmen yang ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang bagaimana memulai usaha bersama dengan narasumber kita, Bapak Gatot Gunarso, Master of Science, Eskom. Dan saat ini kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Silakan sahabat memberikan respon ataupun pertanyaan, terlebih lagi para sahabat yang mungkin mau memulai usaha atau saat ini sedang dalam proses merintis usaha. Bapak Gatot akan dengan senang boleh menanggapi pertanyaan dari para sahabat. Baiklah Pak Gatot, kita lanjut ya di segmen yang ketiga ini tentang beberapa pertanyaan yang perlu kita ajukan gitu pada diri kita sendiri sebelum kita mulai usaha. Ya, pertanyaannya mungkin berikutnya adalah siap nggak kita ganti arah gitu ya tadi ya. Siap adaptasi nggak? Siap nggak belajar untuk cepat belajar? Ya. Gitu. Jadi kita ini gagal. Ganti langsung, nggak, aduh ya sudahlah begini menerima, gitu, nggak gitu. Jadi nggak menyesali terus. Jadi siap nggak ganti arah dengan cepat, ganti. Punya nggak tim yang kuat, yang satu visi, yang saling melengkapi. Jadi jangan, karena teman, ayo join aja. Terus yang penting punya duit, join aja, jangan. Nanti ribut. Baru setahun, pokoknya saya mau tarik nih duitnya. Saya mau keluar nih dari joinan kita, gimana caranya? Wah, itu akan sangat mengguncang bisnis. Oh iya, jelas. Karena dari awal tidak berpikir tentang itu ya. Tiba-tiba yang satu menuntut gitu ya. Betul. Terus punya pendanaan nggak? Dana ini harus punya kehidupan, bisa mensokong kehidupan pribadi minimum selama 2 tahun. Tanpa penghasilan ya. Jadi kalau kita nggak bisa punya tabungan selama 2 tahun, itu sebaiknya jangan. Berat. Terus punya tabungan pribadi nggak? Kalau misalnya carinya di mana dananya? Ya bisa crowdfunding, bisa, sekarang lagi gampang ya. Kemudian kredit bank, bisa juga venture capital, hibah yang lagi banyak didikti dari
venture capital kah atau dari BUMN, itu banyak hibah-hibah nih sekarang. Memang jumlahnya nggak besar, 50 juta, 30 juta, tapi setidaknya itu menjadi alat buat memverifikasi ide kita. Ya. Jadi kalau ide kita bagus, maka dikasih hibah. Ya. Jadi kita bisa, oh ya ide kita bisa jalan. Gitu. Ya. Terus siap gagal dan siap sukses nggak? Pikir pahitnya dulu. Kalau bisnis orang bilang, oh ini bisa cuan sekian. Terbalik, harusnya kita pikir pahitnya dulu. Kalau rugi sekian bisa cover nggak? Bisa terima nggak? Kalau bisa, oke, kita baru ngomong yang untungnya, manisnya, baiknya, benefitnya. Pertanyaan terakhir adalah, mau apa dengan bikin bisnis? Kita mau dapetin apa ujung-ujungnya? Kita mau ngapain sih bisnis? Tulis risikonya, tulis keuntungannya. Nah, kemudian baru nanti kita masuk ke keahlian. Keahlian apa yang harus dimiliki, begitu ya? Betul. Nah, yang paling pertama yang sering banyak dilupakan adalah bagaimana bisa baca, analisa, sama bikin laporan keuangan. Baca, analisa, dan bikin laporan keuangan. Itu harus punya. Kita secara pribadi mesti punya skill itu. Harus punya. Kita bisa sewa konsultan, bisa, gitu ya. Bisa. Tapi kita harus bisa, setiap orang ya, di dalam itu harus bisa. Kenapa? Karena kalau enggak, misalnya salah satu partner kita nakal, katakanlah dia yang pegang uang, dia yang pegang buku rekening, dan sebagainya, buku laporan dia yang bikin, tapi kita percaya, percaya aja gitu. Ternyata ketika beberapa tahun kemudian mereka bilang, wah si A, kamu dia tunjuk kita, kamu makan uang gitu. Loh, kita pegang keuangan aja enggak, bikin laporan aja enggak, baca laporan juga nggak bisa gitu kan ya. Dan ternyata dia yang makan gitu. Itu yang terjadi. Jadi kita harus bisa saling jaga. Karena orang kalau belum ada duitnya teman, tapi kalau udah ada duitnya tuh, wah udah beda gitu ya. Ini yang menarik ini. Belum ada duitnya kita bisa tetap teman ya, tapi kalau ada duitnya urusannya bisa berbeda. Beda. Gitu. Ya. Skill apa lagi? Skill. Yang kedua, kita harus bikin jejaring bisnis. Jangan sampai kita tergantung sama satu klien doang, satu supplier doang, satu investor doang, dan harus cari mentor bisnis. Jadi pertama tuh kita bikin jejaring. Jangan hanya percaya pada satu. Jangan bergantung hanya satu. Jangan hanya bergantung saya. Tapi mesti punya jejaring. Cari mentor bisnis itu sangat-sangat membantu. Jadi yang tidak punya kepentingan di dalam perusahaan kita. Apakah pokoknya jangan ada kepentingan lah, entah investor, supplier, jangan deh. Supaya kita bisa dapat bimbingan yang jelas. Cari mentor yang baik. Bukan mentor yang bisa hanya memanfaatkan kita. Bagaimana mencari itu? Nah, itu sulit. Tapi dengan berjalannya waktu bisa. Sedari awal kah atau bagaimana benar-benar? Harus dari awal, sebaiknya dari awal. Aduh, kita jadi cari. Memang benar-benar menyiapkan betul sebelum memulai begitu ya? Betul. Karena berarti memulai usaha ini memang sebuah tindakan yang tidak bisa serampangan begitu. Iya, harus terstruktur. Nggak bisa cuma ngandalin feeling. Kalau cuma ngandalin feeling, hampir pasti tutup, rugi. Dan kita harus rendah hati untuk dengar-dengar gitu ya, meskipun itu buruk buat kita. Itu. Biasanya orang nggak suka bad news ya. Dengarnya sukanya ABS, asal Bapak senang. Pokoknya, oh bagus pak. Misalnya, enak gak kuenya? Oh enak. Iya. Padahal nggak enak gitu ya. Tapi iya. kalau kita dapat honest review, dapat review yang jujur, maka kita bisa, oh iya memang enak, memang nggak enak, atau kemahalan harganya. Iya. Jadi kita harus berani otak itu di atas hati dan perasaan. Jadi jangan pakai hati dulu, pakai otak dulu. Gitu. Iya. Jangan duluan hati ya. Kalau udah duluan hati udah repot ini. Ya, jangan pakai emosi gitu. Iya, kabur nanti melihat pakai emosi begitu ya. Iya. Oke, baik. Lalu harus bisa baca data ya. Baca pola apa yang terjadi dengan masyarakat, apa yang terjadi dengan keuangan kita, apa yang terjadi dengan penjualan kita, apa yang terjadi dengan penawaran kita. Kita harus tahu pola-polanya apa. Kemudian berpikir strategis. Kita harus bisa analisa, kita harus bisa komunikasi, mecahkan masalah. Kalau cuman poin masalah, tunjukin masalah, itu gampang. Itu gampang banget. Biasanya orang tuh gampang, oh kamu salah. Tapi kalau udah entrepreneur atau wirausaha, kita cari solusi. Oke, kita salah, tapi what's next? Apa yang harus kita kerjakan? Itu yang benar. Kalau hanya nunjuk doang salah, semua bisa. Gampang melakukannya. Gampang banget. Tapi kalau yang kasih solusi, ini solusinya, dan kita jalanin yuk sama-sama. Itu bisa. Dan kita manajemen risiko, manajemen kerugian, manajemen konflik gitu. Dan kemudian kita harus bisa negosiasi.
Negosiasi itu harus bijaksana, bukan bijak sini. Ya, bijaksana bukan bijak sini. Jadi kalau bijaksana tuh dua-duanya negosiasi apa? Negosiasi semua. Negosiasi entah ketika menjual, ketika membayar gaji, sebagai itu harus ada. Kita harus bisa bernegosiasi. Pertama harus saling percaya. Bikin gimana lawan kita ataupun bukan lawan lah ya, counterpart kita itu bisa kita saling percaya. Dia bisa percaya kita bisa percaya dia. Terus cari titik kesamaannya. Kita tuh samanya di mana? Apa yang bisa jadi common ground kita bisa berangkat dari situ sama-sama. Dan kita fleksibel. Nggak kata-katanya nggak pokoknya nggak mau tahu. Wah itu nggak bisa. Oh, udah repot kalau udah pokoknya ya. Udah pokoknya udah modal gitu, nggak bisa dijual lagi, rugi nanti dia. Iya. Dan kemudian terakhir ya kita mau maju, nggak puas diri. Wah, udah nih salesnya udah banyak. Ya, jadi kalau kita harus bisa mau maju dan berkembang terus. Mau maju dan berkembang terus begitu. Tapi dari semua begitu yang disampaikan oleh Pak Gatot ya untuk bicara soal keahlian. Keahlian apa yang dari semua yang tadi Pak Gatot sebutkan, tapi yang pertama gitu, yang utama? Pertama kali kita harus rendah hati ya. Kalau saya sangat sarankan. Jadi kita rendah hati, buka pikiran kita, sehingga kita bisa berpikir secara logis. Kita melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang banyak. Sehingga kita bisa tahu, oh ini yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Kita buka. Jadi bukan hanya dari satu sisi aja. Jadi misalnya saya pernah satu kali dia bilang, wah ini orang hebat, orang ini wah pokoknya duitnya banyak ratusan M dan sebagainya. Tapi ketika saya ketemu dia, saya merasakan ada hal yang janggal gitu. Janggalnya misalnya, saya kan suka dengan replika pulpen mahal gitu ya. Saya senang tuh lihat gitu, bagus gitu ya. Terus waktu orang ini punya miliar-miliar gitu ya, saya ngelihat di kantong dia tuh ada pulpen tersebut. Tapi replika yang murahan, gitu. Jadi dari situ saya merasa ini nggak sinkron. Dan betul ternyata kemudian terbukti bahwa dia sebenarnya orang yang tidak punya uang, bukan investor gitu ya. Dia cuma ngomong doang dan cuma pengen memanfaatkan kita aja. Kelihatan dari mungkin ini bicaranya sudah besar. Bicara besar sih nggak apa-apa sih Bu, tapi nggak sinkron. Gitu. Oh. Beberapa hal nggak sinkron, nggak semua. Tapi kita bisa nangkap dan itu nggak bisa diajarkan. Dan itu perlu kerendahan hati untuk, oh iya gitu. Kita belajar, jadi nggak ketika dikasih nasihat, ini nggak bener nih orang. Oh enggak, nih orang ini bener kok, pokoknya bagus kok gitu. Ini kita kenal kok, nggak gitu. Jadi yang paling awal. Jadi begitu menerima saran, nasihat, kita jangan buru-buru tolak begitu. Kita pikir dulu. Kita saring dulu. Ini nasihat sarannya ini masuk akal, terukur. Objektif kah? Betul. Gitu ya. Jangan buru-buru ditolak. Begitu juga kemungkinan bisnisnya. Jadi kita berpikir, oh iya, harusnya bukan bisnis ini. Harusnya bisnisnya yang seperti ini, beda lagi. Nah, kita bisa dengerin saran-saran. Apakah memulai usaha itu pertama memang nggak ada cara lain, harus punya modal, dalam hal ini uang? Modal itu sebenarnya bisa digantikan dengan keahlian. Seperti saya waktu bikin startup ya, pertama kali umur saya 21, sekitar tahun 2001, saya hanya mulai dengan $100 doang. 1 juta rupiah kira-kira saat itu. Tapi berat banget, modalnya tipis banget, jadi berat. 1 juta. Tapi saya waktu itu masih sangat muda, jadi saya punya tenaga, saya punya keahlian, saya bisa programming dan sebagainya, itu bisa digantikan. Tapi kalau kita punya modal, itu alangkah baiknya. Sangat membantu. Atau dari awal langsung tim saja ketika kita menyadari bahwa modal dalam arti uang tidak terlalu banyak, lalu kemudian mencari modal yang lain dalam pengertian skill, lalu kemudian pengetahuan. Bisa. Itu istilah kerennya namanya bootstrapping. Bootstrapping itu semuanya serba bisa. Jadi sales bisa nggak? Marketing bisa nggak? Bisa. Pembukaan bisa nggak? Bisa. Administrasi bisa nggak? Bisa. Pokoknya semua bisa gitu. Bertukang bisa nggak? Buka selokan bisa? Oh bisa juga gitu. Istilahnya gitu. Semua bisa gitu. Ya memang begitu harusnya kalau yang pebisnis ya. Start dari awal. Nanti kita akan menemukan, oh titik kuat saya di sini. Bahwa saya lemahnya di sini. Saya nggak bisa negosiasi misalnya. Saya bisa belajar negosiasi. Iya. Saya kurang fleksibel. Saya bisa belajar fleksibel. Nah itu
perlu dipelajari, apalagi misalkan hanya bisa sendiri begitu, belum bisa cari tim karena kita masih mulai belajar semua itu kan nggak mudah ya Pak. Betul, tapi memang kalau bikin bisnis sebaiknya sih tim ya Bu. Tim ya. Karena kita bisa saling melengkapi ketika semuanya lagi down gitu, bisa ada yang kasih semangat, ayo kita bangkit lagi, kita cari cara lagi. Saya ambil contoh Airbnb, Airbnb itu baru bisa booming setelah 8 tahun mereka fight. Orang udah bilang, tutup aja lah, nggak ada hasilnya gitu. 8 tahun. Bisa mereka punya keyakinan gitu, yang lain bilang udah tutup aja. Gimana kita bisa tahu bahwa yang lain bilang tutup aja, kita bilang ini karena partner semua menjanjikan. Timnya sering percaya. Saya pernah ketemu co-foundernya sendiri gitu. Dia ngomong gitu, dia cerita di satu seminar, saya datang ke sana, dia cerita bahwa itu yang terjadi. Saling menyemangati 8 tahun Sabtu Minggu, mereka bukannya di rumah, bukannya sama keluarga, tapi ke sebuah apartemen kecil, mereka programming di situ, bikin program dan sebagainya, mereka kerjain di situ. 8 tahun baru jalan. Oh iya, keluarganya harus mengerti betul itu. Harus mengerti betul. Sabtu Minggu pun dipakai kan? Sabtu Minggu dipakai. Tadi Pak Gatot menjelaskan ya berapa apa jenis-jenis usaha begitu tadi. Berarti memang di zaman ini jenis-jenis usaha itu memang lintas batas ya? Iya, betul. Kita yang penting bisa lihat menjawab kebutuhan. Tapi prinsip-prinsip itu tetap sama? Tetap sama. Dimanapun, kapanpun, saya rasa masih sama. Di mana ada kebutuhan, kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut, maka secara menguntungkan tentunya, maka kita akan bisa berwirausaha. Kalau kita nggak bisa memenuhi kebutuhan tersebut dengan keuntungan, maka itu bukan wirausaha. Itu bukan wirausaha. Nah, itu badan sosial gitu ya. Itu badan sosial. Baiklah Pak Gatot, ini segmen ketiga, waktu sudah membatasi kita. Pak Gatot boleh menyampaikan semacam ringkasan ya dari segmen pertama sampai ketiga kepada para sahabat. Jadi kalau rekan-rekan ingin berwirausaha, pertama kali saya sangat menganjurkan rekan-rekan cari apa yang dibutuhkan orang, lalu kita berusaha berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan orang-orang tersebut dengan tetap beruntung, dalam tetap menguntungkan untuk kita. Dan kita harus berpikir jangka panjang, bukan hanya jangka pendek 1 minggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, tapi bagaimana bisa memenuhi kebutuhan orang-orang banyak tersebut yang mungkin akan masih ada selama 20 tahun ke depan. Kalau nggak jangka panjang, sebaiknya jangan. Kita nggak ke arah situ. Baik, terima kasih Pak Gatot. Saya membaca Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Sahabat, tetaplah terus berjuang ya, fight begitu. Amsal menasihati kita, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Berarti ada hal-hal yang perlu kita lengkapi, perlu kita tambah ya, supaya kemampuan untuk kita berwirausaha makin baik. Maka perlulah kita menambahnya supaya pekerjaan yang kita lakukan bisa kita kerjakan juga dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Gatot untuk kesediaannya memberikan cakrawala ya bagi kita. Kita akan jumpa di episode yang akan datang dengan topik menarik lainnya dalam program Krida Bagimu Negeri. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.